Dan tentu kita mendoakan kepada siapa saja yang belum hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu juga dengan menyimak video yang sudah direkam oleh Pak Budi tiap kajian, dan ramaikan YouTube-nya ya, biar lebih bermanfaat dalam mendapatkan ilmu kajian tafsir ini. Dan tadi sebuah informasi berkaitan dengan Pak Wahyu atau Mas Wahyu yang konon kabarnya kecelakaan di Lampung di jalan tol dan sekarang berada di Jakarta. Karena itu musibah, kita ucapkan istirja, bukan berarti terus menunjukkan meninggal ya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karenanya yang katanya di wajahnya ada memar-memar karena kecelakaan, kita doakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa wahyu wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama tahuran insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiya wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. La haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak lupa dan tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang akan diisi oleh beliau Ustadz Furqan Hasbi. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, mohon tenang karena nanti masih ada sarapan pagi. Dan alhamdulillah sarapan pagi disediakan oleh beliau Bapak Haji Abdullah. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai informasi juga, yang biasanya duduk di sini untuk pembukaan adalah Mas Wahyu Priadi. Tapi saat ini beliau masih berada di Jakarta karena mendapatkan musibah kecelakaan di jalan tol Lampung. Maka mohon jamaah Masjid Baitul Subuh untuk mendoakan agar beliau segera sembuh dari sakit yang dideritanya. Untuk selanjutnya, marilah kajian pada pagi hari ini
kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Furqan Hasbi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Cuacanya ini antara dingin dan panas. Jadi masih musim hujan, tapi kadang terasa panas. Mudah-mudahan tidak sepanas suasana pasca pemilu. Kita tetap tenang, tetap suasana dibikin dingin, sehingga kita akan tetap sehat dan semangat, insyaallah. Amin. Mengawali kajian kita dengan berbanyak syukur pada Allah Ta'ala yang telah memberi kesehatan kepada kita semuanya dan bahkan bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan motivasi yang sering disampaikan Nabi Muhammad SAW, majalasa kaumun majlisan, tidak duduk suatu kaum di sebuah majlis, yadhkurunallaha fihi, yadhkurunallaha azza wa jalla fihi. Dan di dalam majlis ini kaum yang hadir dan mudah-mudahan jamaah semuanya, kita semuanya berzikir kepada Allah azza wa jalla hatta yakum, sampai selesai kajian kita ini, illa, kecuali yuqalu lahum, akan mendapatkan doa bagi mereka, dan maksudnya semua jamaah yang hadir, yaitu dengan ucapan bangkitlah ketika sudah selesai, ulang, dan qad ghafarallahu lakum dzunubakum, Allah benar-benar telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan seluruh keburukan-keburukan kalian akan diganti, berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Jadi setidaknya kehadiran kita di majelis ilmu ini mendapatkan ampunan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita mendoakan kepada siapa saja yang belum hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu juga dengan menyimak video yang sudah direkam oleh Pak Budi tiap kajian, dan ramaikan YouTube-nya. Ya, biar lebih bermanfaat dalam mendapatkan ilmu kajian tafsir ini. Dan tadi sebuah informasi berkaitan dengan Pak Wahyu atau Mas Wahyu yang konon kabarnya kecelakaan di Lampung di jalan tol dan sekarang berada di Jakarta. Karena itu musibah, kita ucapkan istirja, bukan berarti terus menunjukkan meninggal ya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karenanya yang katanya di wajahnya ada memar-memar karena kecelakaan, kita doakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa wahyu
Wasaqama Tahuran Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah dan Mas Wahyu segera bersama kita gabung dalam kajian ilmu ini dan bersamaan di masjid Baitul Syukur ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, mari kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, termasuk menyampaikan firman-firmannya yaitu di surat Al-Baqarah. Tapi sebelum melanjutkan materi kita berdoa lagi untuk mendapatkan keberkahan bulan Sya'ban yang sudah hampir habis ya. Artinya kita sudah di sekitar tanggal 20-an Sya'ban ini. Kira-kira Ramadannya kurang 10 ya, atau kurang 9 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Karenanya kita berharap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ini menunjukkan contoh atau keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jauh-jauh hari sudah menghitung waktu Ramadan, bahkan dari bulan Rajab sudah berharap berdoa mendapatkan keberkahan Rajab. Kemudian begitu masuk Sya'ban terus berdoa untuk mendapatkan keberkahan Sya'ban, diiringi dengan mengharap ketemu Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan Nabi sudah menghitung hari. Nah, makanya kita harus terus menghitung berapa lama lagi Ramadan, berapa lagi Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setidaknya 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, jamaah rahmatullah, mari kita melanjutkan kajian tafsir Al-Maraghi, yaitu tarjamah tafsir Al-Maraghi jilid 1 yang kita masih berada di surat Al-Baqarah sampai pada ayat 10 ya. Pada ayat 10 di sana ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka telah berdusta. Ayat 10 ini kemudian diberi penjelasan beberapa poin berkaitan dengan sifat orang munafik, yaitu yang pertama dalam hati mereka ada penyakit, kemudian yang kedua lalu Allah tambah penyakit mereka, dan yang ketiga dan bagi mereka siksa yang pedih, dan yang keempat karena mereka telah berdusta. Ini adalah 4 sifat di antara sekian banyak sifat yang ada di golongan orang-orang munafik. Kita baca terlebih dahulu di halaman 40. Terakhir kita huruf apa? Huruf G. Oh ya, F, sekarang G. Baik, jamaah rahmatullah, silakan untuk lihat kembali halaman 40 huruf G. Yaitu lalu Allah tambah penyakit mereka. Ini terjemah dari tadi yang kita baca, yaitu fazadahumullahu marada. Karena mereka, yaitu orang-orang munafik, menolak atau enggan mengikuti ajakan Rasulullah SAW yang disampaikan dengan hujjah atau dalil
argumentasi yang kuat dan jelas. Bahkan bertambah kuat mereka berpegang kepada tradisi mereka. Maka jadilah mata mereka tertutup melihat kebenaran, dan pikiran mereka bertambah rusak karena dibakar oleh perasaan dengki melihat hilangnya kursi kepemimpinan yang mereka harapkan, dan bertambah kuatnya Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Ini menggambarkan suasana di masa kehidupan Rasulullah SAW. Sudah ada orang munafik, secara lahiriah menampakkan diri sebagai orang Islam, tapi secara batiniah mereka sungguhnya enggan untuk mengikuti ajakan Rasulullah. Mereka menolak, tapi mereka tidak berani terang-terangan karena secara kekuatan sudah tidak memungkinkan menghadapi secara langsung Rasulullah SAW. Jadi cari aman. Ibarat kata, kalau bahasa kita, KTP Islam hanya menutupi dirinya. Jadi KTP-nya si Islam, tapi hatinya belum Islam, karena menolak kebenaran, lebih membangga-banggakan tradisi dan budaya yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, kalau budaya tradisi yang mengandung unsur kebaikan, tidak ada unsur kesyirikan, boleh saja dilestarikan. Jadi yang perlu dicatat yaitu yang mengandung tradisi kesyirikan. Dan kemudian di sini malah ada tambahan, karena mereka dibakar oleh perasaan dengki melihat hilangnya kursi kepemimpinan. Jadi masa itu yang namanya gila jabatan sudah ada. Jadi kalau kemudian di zaman sekarang ada orang yang pengen mempertahankan jabatan, malah sampai membuat dinasti, dinasti politik untuk meraih dan mempertahankan jabatan, jangan kaget. Itu dari zaman kuno, itu dari zaman dulu. Sekarang itu hanya mengulang. Jadi mengulang peristiwa, mengulang sejarah, hanya orangnya yang ganti-ganti. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, hakikatnya hanya pengulangan-pengulangan sejarah. Jadi Al-Quran itu kadang mengandung bahasa-bahasa cerita, bahasa-bahasa sejarah, dan itu untuk menggambarkan dulu sudah ada dan sekarang masih ada. Bahkan setelah kita tiada, itu tetap ada. Jadi kita nggak usah heran, nggak usah kaget, tapi tetap waspada. Waspadalah dari orang-orang munafik. Nah ini, jadi mereka menolak kebenaran itu karena dikaitkan diantaranya takut kehilangan kursi kepemimpinan yang mereka harapkan. Tapi digambarkan tetap bertambah kuat dakwahnya Rasulullah SAW. Nah ini juga kita ambil hikmah, biarpun masih banyak orang munafik, biarpun masih banyak orang yang menentang kebenaran Islam, bahwa dakwah Islam tetap jalan. Ya, Islam tetap tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita jangan berkecil hati. Ya, walaupun kadang kita mengajak kebaikan ditolak baik secara halus maupun secara terang-terangan. Jadi kita membaca ayat semacam ini agar memahami bahwa Al-Quran pun sudah mengabarkan sifat-sifat munafik yang selalu menyembunyikan, ya, selalu menyembunyikan jati dirinya. Jadi kadang mereka menampakkan diri rajin ibadah, tapi itu hanya untuk mengelabui orang lain. Menampakkan diri rajin sholat,
tapi itu hanya pura-pura. Apalagi ini sisipan masa-masa kampanye, masa pemilu itu biasanya menampakkan sholat di video biar viral untuk kepentingan politik. Itulah sebenarnya gambaran munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kadang-kadang hanya untuk kepentingan, bukan hakikatnya dari hatinya. Nah, ini sekali lagi membaca ayat seperti ini untuk kita ambil hikmah dan untuk ambil pelajaran. Ya, tentu sekaligus kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Artinya kita bukan hanya sibuk memikirkan orang lain, menilai, mencatat, ya, membidik kesalahan orang lain, tapi kita juga coba apakah kita sudah bebas dari sifat kemunafikan, apakah kita sudah bersih dari hal-hal semacam ini. Karena kadang hawa nafsu mengalahkan segalanya, sehingga kita pun harus waspada pada diri kita, karena bisikan setan akan selalu datang untuk menjadi kita, naudzubillah, kita kemudian memiliki percikan-percikan sifat kemunafikan. Kita ucapkan naudzubillah, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi minal munafikin. Amin. Artinya kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat munafik. Jadi kita sendiri jangan bangga, jangan merasa diri kita orang Islam yang baik dan terbaik. Jangan merasa kita orang yang paling unggul, jangan merasa kita orang paling takwa. Tapi kita kadang terpleset, kadang tergelincir, kadang terprosok, kadang terpersik dari sifat-sifat kemunafikan. Karena itu tetap waspada dari bisikan-bisikan setan yang membuat kita kena sifat munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan selanjutnya huruf H ini ancaman yang mengerikan. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini adalah ancaman Allah, bisa berupa siksa duniawi dan bisa siksa ukhrawi. Nah, kita baca terlebih dahulu. Siksa ini dikatakan pedih karena rasa sakitnya menembus sampai ke hati. Kalau ada orang guyonan bahasanya sakitnya di sini. Jadi artinya sakit, ya, bukan hanya sakit secara fisik, tapi bisa sakit secara batin. Dan ini menunjukkan bahwa yang tersiksa selalu menderita tiada putus-putusnya. Nah, ini tentu ancaman Allah bisa memberi atau menurunkan azab atau siksa secara langsung di dunia kepada mereka yang munafik, atau bisa menundanya nanti di akhirat. Jadi bisa saja orang-orang yang memiliki sifat munafik tampak mulus-mulus saja, tampak jaya, kelihatan sukses, seperti berhasil meraih impian mereka, seakan mereka menari-nari di atas kemunafikan. Tapi sungguhnya Allah pasti tidak tidur, Allah pasti mencatat, dan pasti Allah akan menghukumnya di akhirat selama dia tidak bertaubat sebelum mati. Karena itu kita pun tidak usah terburu-buru, ya, emosi melihat orang munafik yang jaya, orang munafik yang sukses, orang munafik yang meraih jabatan tinggi. Tenang, sesungguhnya Allah akan membalasnya, baik langsung di dunia maupun nanti di akhirat. Dan siksa bisa siksa berupa fisik dan bisa berupa batin. Jadi bisa dirasakan di dunia secara fisik, mungkin Allah langsung memberi penyakit, memberi adab yang
tampak dilihat kasat mata, tapi bisa jadi secara fisik sehat-sehat saja. Ya, tapi sungguhnya Allah telah menghukumnya dengan batin yang penuh penderitaan, penuh kekecewaan, penuh hal-hal yang membuat dia hidup tidak nyaman dan tidak tentram. Walaupun secara lahiriah dia kelihatannya sehat-sehat saja. Nah, ini yang namanya siksa, bisa lahiriah, bisa batiniah. Dan yang terlalu penting, pasti akan ada siksa akhirat, walaupun mungkin tidak tampak siksa duniawi. Itu yang bisa kita pahami dari dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, ini untuk menambah pemahaman dan keyakinan, biar kita merasa atau jangan berubah pikiran. Loh, katanya kalau orang munafik akan mendapatkan siksa, katanya kalau orang munafik akan mendapatkan hukuman, nyatanya kok tampak sehat-sehat saja, nyatanya kok langgeng jabatannya, ternyata mereka yang munafik tetap sukses, tetap mulus, tetap lancar. Jangan salah paham. Ya, bisa jadi itu namanya istidraj. Jadi Allah membiarkan kemunafikannya, membiarkan ya keburukannya sampai nanti pada akhirnya akan ada hukuman yang Allah berikan. Lalu pada akhir ayat ini Allah menegaskan dengan kalimat bima kanu yakdibun, yaitu karena mereka telah berdusta. Maksudnya mereka berdusta dalam pengakuan beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena pengakuan mereka bertentangan dengan perbuatan dan sifat mereka. Jadi siksa pedih adalah sebagai hukuman atas kedustaan mereka, di samping kekufuran dan dosa-dosa mereka. Ancaman ini untuk menjelaskan betapa jeleknya dan jahatnya berdusta terhadap iman itu. Juga untuk mengingatkan bahwa kekafiran termasuk perbuatan dusta. Karena itu Al-Quran mengancam sangat terhadap perbuatan dusta ini. Sebab jika penyakit ini tersebar luas pada suatu umat, maka bertebaranlah kejahatan dan kerusakan akhlak. Dusta adalah induk segala kerusakan akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yamna'ul iman. Artinya, jauhilah olehmu dusta, karena sungguh dusta itu merintangi iman. Inilah penjelasan berkaitan dengan ayat 10 dari surat Al-Baqarah yang diakhiri dengan akan adanya siksa bagi orang munafik dikarenakan mereka berdusta, dan dusta ini menghalangi iman. Jadi jangan sampai kita membiasakan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebohongan, dari hal yang sifatnya sepele atau bahkan guyonan, karena itu bisa menjadi penyebab kemunafikan dan itu akan menjadi penghalang keimanan. Kadang kita ya niatnya hanya guyonan, tapi itu kebohongan. Nah, ini bisa menjadi tanda kemunafikan, walaupun mungkin masih tingkat rendah. Tapi kalau sudah sampai pada bohong yang serius, ya, memang dengan sengaja, ya, apalagi seorang pejabat. Nah, ini yang seringkali kita bahas itu karena aroma politiknya masih kental di
masa-masa pasca pemilu atau bahkan sebelum pemilu, ini kadang mereka berjanji ya mengkampanyekan nanti umpamanya akan gratis makan siang umpamanya. Nah ini kalau kemudian janji itu tidak ditepati, ya waspadalah. Tapi kalau umpamanya ditepati, itu bagus gitu. Tapi masalahnya kalau belum menjabat sudah membahas anggarannya, ini perlu dipertanyakan. Nah ini hal semacam itu perlu diwaspadai. Ya, artinya kita tidak menuduh siapapun, tapi ini hanya contoh-contoh saja. Karena setiap kali kita ngomong itu akan dinilai oleh orang lain. Ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang yang banyak hanya urusan masalah makan saja. Sudah makan? Belum. Nah, padahal sudah makan. Nah ini jadi contoh kebohongan. Nah, ini sekedar sederhana itu. Sadar atau tidak, kita sudah membohongi diri kita dan membohongi orang lain. Kita nggak usah melihat yang kelas pejabat, kelas tinggi, kita saja dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang juga mungkin basa-basi, tapi yang mengandung unsur kebohongan. Ini yang juga perlu diperbaiki. Jadi cara komunikasi, cara berbicara, cara menyampaikan hal-hal yang keseharian itu sebaiknya betul-betul apa adanya. Tapi kadang masyarakat kita kalau ada orang ngomong apa adanya dianggap lugu. Ketika dianggap lugu, dianggap lucu. Dianggap lucu, dianggap gak luas. Karena dianggap gak luas, orang menghindar keluguan dan ketidakluasan itu. Akhirnya ya bohong dikit-dikit lah gitu. Nah ini hal-hal yang dilakukan keseharian ini yang perlu kita perbaiki. Ya kita berusaha ngomong apa adanya, jujur sejujur-jujurnya, biar tidak terkena ancaman azab ya, karena berdusta ya, baik itu berdusta yang ringan-ringan sampai dusta yang serius ya. Nah, nanti ada sih sisipan ini bohong untuk kebaikan. Nah itu nanti babnya lain. Jadi seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyelamatkan istrinya dari cengkraman sang raja yang di Mesir. Waktu itu rajanya hobinya mengambil istri orang. Jadi kalau disodori, wanita masih perawan, gak selera. Tapi kalau melihat wanita cantik sudah bersuami, itu malah bergairah. Ini unik. Jadi mungkin boleh dibilang kelainan, tapi itulah yang dilakukan oleh Raja Mesir di masa Nabi Ibrahim. Maka ketika istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, ya bahasa Indonesianya Sarah, Sarah ini dan juga Ibrahim alaihissalam menghadap sang raja harus mengatakan hadhihi ukhti. Nah, ini. Jadi ketika sang raja, ini perempuannya bersama kamu siapa? Hadhihi ukhti, ini saudaraku, ini saudari perempuanku. Ini dalam rangka menyelamatkan sang istri. Jadi walaupun dia istri, tidak dibilang ini istriku, tapi ini saudara perempuanku. Kenapa? Kalau mengatakan apa adanya, Sarah akan diseret oleh raja dan akan dijadikan entah apa istri atau hanya untuk kenafsuannya, yang intinya berbahaya bagi Sarah dan juga tentu bagi Nabi Ibrahim sendiri. Maka ada kalanya ada kebohongan yang dibolehkan pada hal-hal tertentu dengan catatan yang tentu rinci,
tidak asal bohong. Nah itu contoh bahwa Nabi Ibrahim membuat kata-kata yang diplomatis untuk kepentingan keselamatan sang istri dan dirinya. Nah, ada lagi, ini rahasia umum ya. Jadi kebohongan-kebohongan yang dibolehkan. Tapi ini jangan sering-sering ya. Ini bocoran halus nih, bocoran halus. Ya, bocoran halus. Suami itu bisa saja suatu saat tanda kutip membohongi istri. Ini waspada ya, jangan dicoba dulu. Ya, ini gak bahaya tak. Jadi umpamanya ya contoh yang ringan-ringan lah ya. Jadi umpamanya sang istri masak. Nah, ini yang contoh yang ringan, jangan yang berat-berat. Umpamanya sang istri masak, kemudian rasanya entah kasinen atau hambar atau tidak enak lah secara rasa. Begitu istri yang sudah menyiapkan masakan dari membeli bahan-bahannya, sayur-mayurnya, apa segala macam bumbunya, berangkat ke pasar, pulang, kemudian menyiapkan masakannya, prosesnya begitu panjang, begitu lama, cukup melelahkan, lalu sudah selesai dihidangkan. Nah, seorang suami yang bijak, tanda kutip, boleh berbohong untuk kebaikan. Sehingga ketika ditanya sang istri, "Pripun Pak, bagaimana rasanya?" Kita harus pandai-pandai mengatakan, "Wah, ini masakannya luar biasa, tidak pernah kutemukan di warung manapun." Ya masalahnya orang payu di dalam warung. Jadi artinya kita tidak langsung mengatakan enak atau tidak enak, tapi ingin mengatakan wah luar biasa. Ini sepanjang saya makan di mana-mana di berbagai warung, nggak pernah menemukan rasa seperti ini. Jos pokoknya. Nah, padahal bagi suami enak, tapi jangan terus terang. Tapi sang istri, wah sip Pak, saya tak masaknya meneh. Waduh, kapok loh. Nah ini hanya contoh. Jadi hanya untuk memberi bocor halus terkait bohong untuk kebaikan sesekali dibolehkan ya. Tapi kalau terus-menerus ya hati-hati, ini akan menimbulkan masalah ya. Tapi pada dasarnya bohong itu haram. Ya, dusta itu sifat munafik. Dusta itu akan menjadi penyebab azab dan siksa. Nah, biar imbang, contoh untuk istri. Nah, ini bohong yang dibolehkan. Jadi ketika umpamanya, ini contoh yang sudah sering kita ungkapkan dan kita sampaikan. Umpamanya suami habis pergi lalu membawa oleh-oleh, ya kan? Umpamanya sang suami ini saking sayang dan cintanya pada sang istri, ketika di suatu tempat melihat ada pakaian, ya yang contoh lah, daster, wah, ini daster ya apik tenan iki, umpamanya nanti dipakai istri cocok ini. Sementara suami mungkin secara pribadi nggak ahli dalam memilih bahwa kainnya ini halus atau kasar, adem apa tidak dipakainya, nyaman atau tidak, warnanya cocok dengan selera istri atau tidak. Yang penting bagi dia bagus, beli. Sampai di rumah dengan bangganya sang suami menyodorkan hadiah dasar pada istrinya. Apa yang terjadi? Ternyata istri melihat, wow, dalam hatinya ini warnanya konorak banget ini, kampungan ra cocok nih. Kemudian dipegang bahannya, waduh ini kasar, panas ini. Udah, pokoknya kalau dipakai ini mesti ramai. Tapi sang suami kan pengen mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Ayang, ada bahasa sekarang tuh ayang, sayang, gimana ini? Gimana Bu? Ini beb. Pokoknya bahasa-bahasa yang intinya memberi tanda sayang. Gimana Bu? Ini pakaian nih, Bapak tadi beli di mall, aduh keren. Kata istri, wah Pak, Masya Allah, jenengan tuh pinter banget memilih. Ini bapak-bapak yang dimanapun nggak bisa milih seperti jenengan. Pokoknya ini luar biasa, milihnya pokoknya jreng gitu. Padahal dalam hati istri, ini norak gitu.
tapi jangan diungkapkan. Artinya sebenarnya nggak suka menunjukkan bahwa pakaian ini sebenarnya jelek, tapi ya membohongi suami untuk menyenangkan sang suami. Lalu lebih dahsyat lagi, dipakai tiap hari. Tidur pun dipakai, ke dapur pun dipakai, kemudian lagi apapun tuh dipakai. Sang suami batin, waduh ini tenane cocok ini digo terus ini. Padahal beda lain di hati sang istri. Dalam hati istri ben cepet bolong, ben cepet rusak, ini disimpan ya pantes umpamanya begitu. Ini saling menjaga hati. Nah ini artinya contoh bohong untuk kebaikan itu dibolehkan, tapi bukan bohong yang kemudian menimbulkan mencegah keimanan. Jadi yang tadi Nabi pesan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yamna'ul iman. Ini yang perlu diwaspadai. Jauhilah olehmu dusta, karena sungguh dusta itu merintangi keimanan. Jadi bohong yang bisa menjadi penghalang iman, ini yang haram. Jamaah rahimahullah, gimana waktunya? Mas baru tuluk ya? Baru terbit. Untuk surutnya jam berapa? Masih 5 menit lagi ya. Baik. Karena ini ayat 10 selesai, kita akan masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat 11 ya. Kita mungkin baca terlebih dahulu 3 ayat, walaupun nanti penjelasannya akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Tapi setidaknya di sini ada ayat 11 ya. Ini lanjutan tentang bagaimana sikap orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan jika dikatakan kepada mereka ya, la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ini satu sifat dari orang munafik dari sekian sifat yang lain-lainnya, yaitu mereka kalau berbuat keburukan, kejahatan ya, lalu diingatkan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka membela diri, innama nahnu muslimun, kami hanyalah orang-orang yang membuat perbaikan. Jadi orang lain melihat itu keburukan, kerusakan, kejahatan, tapi baginya yaitu mengatakan kami berbuat baik. Tapi pada ayat 12 Allah menegaskan, menolak pengakuan mereka yang mengaku sebagai membuat perbaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Ini belum masuk pada tafsir, tapi hanya menggambarkan bahwa orang munafik melakukan sesuatu yang menurut ya kacamata agama, menurut orang lain ini kerusakan, ini perbuatan jahat, ini keburukan, tapi mereka menganggap apa yang dilakukan itu adalah perbaikan, kebaikan ya. Padahal menurut Allah itu adalah merusak, mufsidun. Tapi unik dan anehnya mereka sendiri tidak menyadari kalau itu adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan ya. Walakin la yashkurun, tapi mereka tidak sadar. Nah, nanti bagaimana
penjelasan selanjutnya bisa kita baca pada halaman-halaman berikutnya. Kemudian pada ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ayat 13 ini hampir senada dengan ayat sebelumnya dari sisi redaksi. Tapi di sini dinyatakan, dan jika dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, berimanlah kamu. Ini ajakan orang Islam, ajakan orang beriman, ajakan orang bertakwa kepada mereka, berimanlah kamu seperti orang-orang itu beriman. Jadi maksudnya iman yang lurus, beragama yang benar, ya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tapi mereka menjawab, mereka berkata, apakah kami akan beriman seperti orang bodoh itu beriman? Jadi orang-orang munafik seringkali melihat orang Islam, padahal mereka sendirian, seakan-akan orang Islam itu menganggap orang beriman itu bodoh. Ya, ada dalam bahasa masyarakat kita, dalam dunia politik itu saling mengejek dengan bahasa kadrun, kadal darat, gurun, kadal gurun. Itu kan pelecehan, bahwa ini orang Islam itu orang padang pasir. Itu sebenarnya melecehkan. Jadi seakan-akan ketika ada orang-orang Islam yang ingin mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran, itu dianggap Allah itu membawa agama itu hanya ajaran kadrun, kadal gurun. Nah ini itu bahasa-bahasa orang munafik sebenarnya. Jadi bahasa-bahasa yang melecehkan orang Islam yang mengajak kebaikan dan kebenaran. Tapi KTP mereka sendiri yang ngomong kadang ya Islam. Nah inilah contoh di masa sekarang sifat-sifat munafik. Jadi melecehkan. Jadi kata mereka, ngapain kita ngikuti ajaran Timur Tengah, ngapain kita niru-niru model Arab, ngapain kita bawa-bawa kebiasaan orang-orang Arab. Kalau kalian pengen jadi orang Islam yang baik, sana balik ke Arab. Lalu malah kata-katanya balik ke Arab. Loh kita orang NKRI suruh balik ke Arab itu gimana? Nah ini contoh. Jadi waspada di dunia bahasa-bahasa politik, walaupun itu sifatnya kadang sindiran-sindiran, tapi justru itu menunjukkan sifat-sifat kemunafikan. Jadi seperti orang munafik di zaman Nabi itu, ketika ayo beriman, ayo berbuat baik, ayo berislam yang benar, mereka, apakah kami akan beriman seperti orang bodoh itu beriman? Jadi orang Islam disebut sufaha, dianggap orang bodoh, dianggap orang yang tidak cocok untuk hidup bersama mereka. Jadi mereka menolak kebenaran itu. Tapi kemudian Allah memberi penilaian terhadap sikap mereka. Ketahuilah, sungguh mereka itulah orang-orang yang bodoh. Jadi bahasa kasar dibalas dengan bahasa kasar. Ini untuk keseimbangan. Karena mereka orang-orang munafik memberi penilaian terhadap umat Islam sebagai orang bodoh, ya, menganggap orang beriman itu orang bodoh, maka Allah pun kemudian mengungkap hakikat mereka. Justru mereka itulah orang-orang bodoh. Tapi anehnya sama. Tadi orang munafik yang digambarkan pada ayat 12, mereka melakukan kerusakan tapi nggak merasakan, nggak sadar. Nah, kalau di sini, kalau ayat 13 menggunakan walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Jadi apa yang mereka omongkan tuh nggak mereka pahami.
bahwa yang mereka omongkan adalah suatu bentuk sifat kemunafikan, bahwa mereka sebenarnya bodoh tapi berlagak pintar, seakan-akan dia ingin mengatakan sesuatu yang baik padahal mereka itu bodoh. Jadi kalau di ayat 12 menggunakan walakin la yashkurun, jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya merusak, tapi mereka pikir itu kebaikan dan mereka nggak sadar. Kalau ayat 13, mereka dengan sengaja mengatakan bahwa orang beriman itu bodoh, tapi anehnya mengucapkan, melecehkan, menghina umat Islam, tapi mereka nggak sadar. Walakin la ya'lamun, mereka tidak tahu, tidak paham. Jadi di sana tidak sadar, la yashkurun. Di sini ayat 13 mengatakan la ya'lamun, yaitu tidak tahu, tapi ujungnya sama. Ya. Jadi tanda-tanda orang munafik justru satu, jadi nggak menyadari apa yang mereka lakukan itu sendiri. Yang satu tadi merusak, tapi dia pikir melakukan kebaikan. Yang satunya lagi dia menuduh ya orang beriman itu bodoh. Ketika diajak, ayo kita sebagai orang Islam, berislamlah yang benar, yang lurus, shiratal mustaqim, imanlah di hati dengan teguh dan kuat, mereka malah menolak Allah. Ngapain, itu mah orang-orang bodoh. Nah, ini omongan-omongan seperti ini muncul di zaman Nabi, di zaman dakwahnya Rasulullah SAW. Artinya orang munafik sudah ada di masa itu. Nah, jangan dipikir kemudian itu hilang, akan terus muncul dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan zaman sekarang. Jadi hanya orangnya yang berubah, orangnya yang berbeda, gaya bahasanya yang variasi, tapi intinya sama, sami mawon. Tinggal kita yang paham membaca surat Al-Baqarah ini, ayat 11, ayat 12, ayat 13 paling tidak menjadi barometer sebagai alat ukur ini orang munafik atau tidak. Kita mengukur diri kita, jangan sampai kita seperti orang munafik ini. Naudzubillah min dzalik. Dan kita juga melihat ini mereka orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang serupa dalam Al-Quran, di antaranya dalam Al-Baqarah ayat 11, 12 dan 13. Ini kita ambil pelajaran dan hikmah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari kemunafikan. Allahumma amin. Demikian jamaah rahimakumullah, dan sebagai penutup sebelum masuk tafsirnya kita baca dulu keterangan ringkas di halaman 42. Dalam 3 ayat di atas Allah sebutkan sebagian kerusakan mental mereka karena nifak dan kekafiran. Kemudian Allah uraikan sebagian kejelekan, kejahatan dan kerendahan akhlak mereka. Lalu Allah terangkan kebatilan perbuatan mereka. Seterusnya dikisahkan bagaimana sikap mereka dalam menerima nasihat orang-orang beriman yang menyuruh mereka meninggalkan perbuatan keji, fitnah dan rusak. Lalu disuruh mengikuti perbuatan terpuji, pikiran orang-orang sehat dan benar. Tetapi jawaban-jawaban mereka menggambarkan kebodohan, kebebalan dan kelalaian mereka. Na'udzubillahi minal munafikin. Amin. Kita berdoa kepada Allah berlindung dari sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita shiratal mustaqim, selalu di jalan yang benar, lurus dan insya Allah kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum